Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah ilmu Al-Tadawuli, yaitu prinsip kerjasama. Sebelum membahas topik pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maura Bitama Putri. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab dengan NIM 22030111101. Dari materi prinsip kerjasama, di sini saya mengambil atau menyimpulkan topik pembahasan pada kali ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi prinsip kerjasama, yang kedua mengenai aturan-aturan dalam sebuah percakapan atau kerjasama, yang ketiga faktor pelanggaran kerjasama, dan yang terakhir yaitu tujuan dari prinsip kerjasama itu sendiri. Untuk materi pertama yaitu mengenai definisi prinsip kerjasama. Sebelum memasuki definisi prinsip kerjasama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pragmatik terlebih dahulu. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang memfokuskan analisisnya pada penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi tertentu. Pragmatik membatasi kajiannya pada bahasa sebagai alat komunikasi dan situasi berbahasa yang melingkupinya. Situasi berbahasa dalam hal ini berhubungan erat dengan konteks di mana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konteks bahasa menunjukkan keterkaitan antara tuturan dan situasi tutur. Selain itu, pragmatik juga mempelajari hubungan antara peserta tutur dalam suatu tuturan. Oleh karena itu, pragmatik menelaah prinsip-prinsip percakapan yang harus dipahami oleh semua peserta tutur agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan. Adapun memasuki definisi prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama menurut Herbert Paul Grace adalah konsep dalam pragmatik yang menyatakan bahwa dalam percakapan peserta berkomunikasi dengan cara yang kooperatif, saling membantu agar percakapan berjalan efektif, jelas, dan bermakna. Prinsip ini mengharuskan penutur dan pendengar untuk mengikuti aturan-aturan tertentu agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Grace menyatakan bahwa percakapan tidak hanya sekedar pertukaran informasi, melainkan ada harapan bahwa peserta percakapan akan bekerja sama untuk mencapai pemahaman yang baik. Adapun definisi prinsip kerjasama merupakan salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Kerjasama yang dimaksud ini adalah berhubungan dengan tuturan yang diujarkan. Oleh karena itu, penutur selalu berusaha agar tuturannya itu relevan dengan konteks, jelas dan mudah dipahami, padat dan ringkas dan selalu pada persoalan. Untuk mencapai keberhasilan dalam bentuk komunikasi, diperlukan bentuk percakapan yang saling kerjasama, tulus, relevan, serta memberikan informasi yang cukup antara penutur dan lawan tuturnya. Agar mudah dipahami, penutur harus berusaha untuk membuat tuturannya relevan dengan konteks, jelas, padat, ringkas, serta selalu pada pokok persoalan. Prinsip kerjasama Grace menegaskan bahwa dalam sebuah percakapan, penutur memberikan kontribusi yang diperlukan sesuai dengan tujuan atau arah pembicaraan. Mengapa? Agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Untuk mencapai kesuksesan dalam berkomunikasi, penting bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam berinteraksi tersebut untuk memahami bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat penting. Adapun kolaborasi antara pembicara dan lawan bicara sangatlah penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Dalam sebuah percakapan, setiap peserta diharuskan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Oleh karena itu, setiap peserta harus memahami prinsip-prinsip percakapan yang meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu prinsip kejelasan, dan yang kedua prinsip kepadatan, dan yang ketiga yaitu prinsip kelangsungan. Prinsip-prinsip tersebut dirangkum dalam prinsip kerjasama yang terdiri dari 4 maksim. Adapun pengertian dari maksim sendiri adalah aturan yang harus diikuti oleh pembicara dalam interaksi verbal maupun nonverbal untuk memastikan bahwa komunikasi ini berlangsung dengan lancar dan efektif.
Adapun pembagian maksim itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, maksim kuantitas. Yang kedua, maksim kualitas. Yang ketiga, maksim relevansi. Dan yang terakhir yaitu maksim cara atau pelaksanaan. Pembagian pertama yaitu mengenai maksim kuantitas. Maksim kuantitas adalah prinsip yang mengharapkan penutur untuk memberikan kontribusi yang cukup dan seinformatif mungkin. Dalam menggunakan maksim kuantitas, penutur diharapkan memberikan informasi yang cukup dan berguna bagi mitra tutur, tanpa memberikan informasi yang berlebihan atau tidak diperlukan. Tuturan yang tidak memberikan informasi yang diperlukan oleh mitra tutur dapat dianggap melanggar prinsip maksim kuantitas. Sebaliknya, informasi yang terlalu banyak atau berlebihan juga dianggap melanggar prinsip ini. Jadi, maksim kuantitas menuntut setiap peserta tutur untuk memberikan kontribusi sesuai kebutuhan lawannya, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Contoh maksim kuantitas yang pertama yaitu ketika seseorang ditanya tentang alamat rumah, jawaban yang diberikan seharusnya hanya mencakup informasi yang diminta tanpa perlu memberikan rincian yang lain. Jadi, ketika seseorang itu ditanya mengenai alamat rumah, maka si mitra tutur ini juga harus menjawab sesuai apa yang ditanya oleh penutur. Jangan sampai mitra tutur ini melebar-lebarkan jawaban dari penutur. Yang kedua yaitu contoh A bertanya kepada B, "Apa yang kamu makan untuk sarapan pagi ini?" Jawaban dari B, "Saya makan roti, panggang, dan selai." Jadi jelas bahwa maksim kuantitas ini maksim yang dituturkan secara jelas atau to the point tanpa melebar-lebarkan perkataan. Adapun pembagian yang kedua yaitu maksim kualitas. Maksim kualitas adalah prinsip yang mengharapkan seorang peserta tutur dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sebenarnya dalam bertutur berdasarkan fakta. Maksim kualitas memerlukan peserta tutur untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Penting untuk mendukung informasi yang disampaikan dengan bukti-bukti yang jelas, nyata, dan dapat diukur. Kualitas tuturan dapat diukur dengan kesesuaian antara isi tuturan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya tanpa kebohongan atau penyesatan. Tuturan yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya akan mengurangi kualitas pertuturan. Jadi, maksim kualitas ini harus dipatuhi oleh semua peserta tutur, di mana peserta tutur ini harus mengungkapkan kebenaran sesuai dengan fakta atau data yang ada. Hal yang harus dihindari dalam maksim kualitas ini adalah sebuah kebohongan. Contoh dari maksim kualitas yang pertama yaitu dia mengatakan hari ini mendung. Diucapkan pada saat memang cuaca sedang mendung, maka itu sesuai dengan fakta karena pada hari itu juga cuaca itu sedang mendung. Yang kedua, A, silahkan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya. Sedangkan yang B, jangan menyontek, nilainya bisa E nanti. Nah, tuturan A dan B itu dituturkan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam ruangan sedang ujian. Pada saat itu, ia melihat ada seorang mahasiswa yang sedang berusaha melakukan penyontekan. Turuan B jelas lebih memungkinkan terjadinya kerjasama antara penutur dan mitra tutur. Adapun tuturan A dikatakan melanggar maksim kualitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Akan merupakan sesuatu kejanggalan apabila di dunia pendidikan terdapat seorang dosen yang mempersilahkan para mahasiswanya melakukan penyontekan pada saat ujian berlangsung. Adapun pembagian yang ketiga yaitu maksim relevansi. Maksim relevansi adalah maksim yang mengharuskan setiap peserta tuturnya memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi pembicaraan atau sesuatu yang dituturkan. Kontribusi yang relevan dengan topik pembicaraan ini diharapkan agar terjalinnya kerjasama yang baik antara penutur dan lawan tutur. Maksim kualitas meminta agar penyampaian yang disampaikan harus akurat dan sesuai dengan data dan fakta.
Untuk menjaga kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur dalam maksim relevansi, itu dibutuhkan kontribusi yang sesuai dan relevan dari setiap peserta dalam pembicaraan. Dalam hal ini, jika seseorang tidak memberikan informasi atau kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan, itu maka dianggap melanggar dari prinsip kerjasama GRACE. Untuk contoh maksim relevansi, yaitu ketika seorang guru sedang mengajar dan memerlukan spidol untuk menulis. Kemudian, seorang guru itu meminta kepada seorang murid untuk membawakannya spidol. Akan tetapi, murid tersebut malah membawa barang lain yang tidak diperlukan oleh guru. Maka tindakan murid tersebut yaitu bertentangan dengan maksim relevansi karena tidak sesuai dengan fakta dan data yang sesuai diminta oleh guru. Yang terakhir yaitu maksim cara atau pelaksanaan. Maksim cara adalah aturan yang harus diikuti dalam percakapan, karena aturan ini memerlukan penutur dan lawan tutur untuk berbicara dengan jelas, tidak samar-samar, tidak ambigu, tidak berlebihan, dan logis. Kunci keberhasilan dari sebuah maksim cara adalah kelangsungan tuturan yang menjadi bagian penting dan harus diperhatikan selain keringkasan dan keruntutan. Munculnya informasi yang berlebihan dan ambigu dalam situasi percakapan menunjukkan bahwa dalam percakapan telah terjadi pelanggaran terhadap maksim cara atau pelaksanaan. Contoh maksim cara. Terdapat 4 cara untuk memenuhi maksim cara. Yang pertama, menghindari ungkapan tidak jelas. Yang kedua, menghindari ketidaksamaan. Yang ketiga, tuturan dibuat singkat. Dan yang keempat, tuturan dibuat secara urut atau teratur. Contoh, Andi, Alan, kita akan berangkat ke Bandung pada hari Minggu pukul 9 pagi. Kita berkumpul di stasiun Manggarai ya. Alan, baik, Andi. Saya akan bawa tiket kereta dan juga camilan untuk perjalanan. Andi, bagus, itu akan membuat perjalanan menjadi lebih nyaman. Jangan lupa untuk bawa pakaian renang ya, karena kita akan berenang di sana. Alan, tentu Alan, semua sudah saya siapkan. Di situ jelas bahwa percakapan antara Andi ini menggunakan tuturan yang dibuat secara singkat agar penutur dan mitra tutur ini memahami satu sama lain. Untuk materi atau topik yang ketiga yaitu mengenai faktor pelanggaran kerjasama. Di sini faktor pelanggaran kerjasama ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal melibatkan permasalahan dalam diri penutur, seperti kurangnya pemahaman terhadap topik yang dibicarakan atau ketidakmampuan salah satu penutur untuk memahami topik tersebut. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi hal-hal seperti waktu, tempat, dan alat komunikasi yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Adapun faktor pelanggaran kerjasama yang lainnya yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu gugup, yang kedua tidak fokus dengan topik, yang ketiga memeriahkan suasana. Yang pertama yaitu gugup. Faktor ini terlihat ketika terjadinya pelanggaran dari maksim relevansi dan maksim kuantitas, yang mana perasaan gugup yang dirasakan akan membuat seseorang hanya akan sedikit memberikan kontribusi dalam pembicaraan dan tidak terlalu informatif. Perasaan gugup akan mempengaruhi konsentrasi seseorang dalam berbicara sehingga banyak prinsip kerjasama yang dilanggar jika hal ini terjadi. Yang kedua yaitu tidak fokus dengan topik. Pelanggaran maksim kualitas dan maksim cara akan terlihat dari ketidakfokusan seorang pembicara terhadap topik pembicaraan. Ketidakfokusan seseorang pembicara akan menyebabkan banyak sekali akibat yang dapat terlihat seperti informasi yang berlebihan dan ambigu serta bukti-bukti yang tidak jelas, tidak nyata akan diberikan secara tidak sadar. Yang ketiga yaitu memeriahkan suasana. Salah satu cara agar acara yang berlangsung dapat meriah, salah satunya adalah dengan melakukan penambahan informasi yang menarik minat penonton. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap maksim cara.
Adapun topik terakhir dari prinsip kerjasama yaitu tujuan prinsip kerjasama itu sendiri. Tujuan utama dari prinsip kerjasama adalah memastikan bahwa komunikasi yang terjadi antara pembicara berjalan dengan baik, mencapai maksud dan tujuan masing-masing, serta menghindari adanya kesalahpahaman. Berdasarkan pemaparan materi dari prinsip kerjasama, dapat disimpulkan bahwa salah satu cabang ilmu linguistik yaitu pragmatik. Pragmatik membahas mengenai situasi berbahasa yang berhubungan dengan konteks bahasa tersebut digunakan. Pragmatik membahas mengenai berbagai macam konteks tuturan, salah satunya adalah prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini berkaitan dengan komunikasi seseorang yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada pendengarnya dan berharap agar pendengar dapat memahami hal tersebut. Prinsip kerjasama memiliki tujuan untuk memastikan komunikasi yang terjadi antara pembicara berjalan dengan baik, mencapai maksud dan tujuan masing-masing, serta menghindari adanya kesalahpahaman. Kerjasama antara pembicara dan lawan bicara sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Prinsip kerjasama yang terdiri dari 4 maksim yaitu maksim kuantitas, kualitas, hubungan, dan cara. Maksim-maksim tersebut dapat dibedakan berdasarkan kategori sum-maksim yang lebih spesifik. Maksim adalah aturan yang harus diikuti oleh pembicara dalam interaksi verbal maupun nonverbal untuk memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan lancar dan efektif. Adapun terciptanya sebuah komunikasi yang efektif tentu saja memiliki hambatan yang dapat mempengaruhinya. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar berkaitan dengan tempat, waktu, dan alat komunikasi yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Sedangkan faktor internal meliputi permasalahan yang berasal dari diri penutur, sehingga sangat penting untuk memperhatikan konteks dan situasi dalam sebuah tuturan agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.